Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 dengan nomor NIM 2509109110200 di LPTK Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 1 Kepanjen dengan materi larangan pergaulan bebas dan zina. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kanesa hebat. Bagus. Pagi, Kanesa hebat. Jadi pagi-pagi harus semangat. Ya, jangan sampai kita itu loyo, kendor, apalagi ngantuk. Mas Ilham baru datang wis ngantuk. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu manfaat. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Mas Dapat. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Terima kasih Mas Damar, silakan duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan materi kita baca surat pendek ya. Di SMK kita ini dibiasakan yaitu membaca surat pendek di awal pembelajaran PAI, dan juga ada buku saku religius. Jadi setiap jenjang kamu akan diberi target untuk bisa hafalan ya tentang ibadah, doa-doa harian, dan surat-surat pendek. Kita baca surat At-Takasur ya. Di kelas 10 kan surat At-Takasur ya, sampai surat An-Nas ya. Kita baca surat At-Takasur bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul adzim. Baik, saya presensi dulu. Muhammad Ilham hadir, Sofi hadir, Ahmad Firly hadir, M Irham hadir. Kenapa Mas? Kurang tahu. Ada yang sakit. Muhammad Naufal Ardiansyah, Raihan Rafif. Ya. Baik, yang nggak masuk 2 anak. Ya.
Baik. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menambah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita. Karena dalam Islam itu hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Maka dari itu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, di pagi hari ini, di hari Jumat, kita pembelajaran PAI jam pertama sampai jam ketiga. Yakni kita mempelajari di bab yang baru, ya, tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Di dalam Islam kita harus bisa menjaga pergaulan kita dalam melaksanakan interaksi sosial. Ya, apa itu interaksi sosial? Yaitu hubungan manusia dengan manusia, bersosial. Makanya kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Jangan sampai kita ini bebas dalam bergaul. Ya, apalagi ya pergaulan bebas yang sekarang ini lagi marak, yaitu adalah zina. Makanya kita harus semangat, harus belajar memperdalam ilmu agama maupun ilmu umum. Untuk apa? Untuk bekal kita, agar kita itu paham dan ngerti ilmunya, dan kita bisa berbuat yang baik. Nah, kalau kita paham, kita ngerti, maka kita nggak akan melakukan yang namanya pergaulan yang buruk atau pergaulan yang bebas atau zina. Maka kita akan terjaga seperti itu. Ya. Pertanyaan pematiknya, apa yang ada di lintas benak kalian saat mendengar kata pergaulan bebas? Ya. Di benak kalian ketika kamu itu mendengar kata pergaulan bebas, ada yang tahu pergaulan itu apa? Mas Rehan? Mabuk. Pergaulan itu mabuk. Pergaulan mabuk. Ya. Mungkin yang dimaksud Mas Rehan adalah pergaulan bebas itu contohnya mabuk. Mungkin gitu. Pergaul. Pergaulan. Apa pergaul? Pergaulan. Teman. Kemudian kita itu bersosial ya. Kadang kamu ngeri nggak melihat kata pergaulan bebas? Ya, yang ada pikiranmu apa? Bebas itu berarti los, tidak ada batasan. Ya. Kita itu kan bermasyarakat, bernegara, beragama, pasti ada batasan, ada hukum, ada aturan. Nah ini pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak ada aturan, nggak ada batasannya.
Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina? Bukan hanya melarang melakukan zina. Ya, wong mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Zina itu apa? Hubungan ya. Hubungan Mas Dhanendra dengan Mbak Pipi misalnya. Ya, hubungan apa Mas? Saudara. Ya, bukan hubungan yang lain, hubungan saudara. Ya beda ya. Kemudian beri contoh konkret dalam kehidupan remaja saat ini. Ya. Ya ini. Ya, contoh konkretnya dalam kehidupan remaja. Siapa remaja kan ini ya? Ya. Satu, pacaran. Dua, mabuk, ngopi bareng. Ya. Itu kan hal-hal yang dilakukan di dalam kehidupan remaja saat ini, mabar, nge-game, ya, nge-slot, ya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih tujuan kita di dalam pembelajaran ini? Ya, yang pertama adalah melakukan kegiatan diskusi. Peserta didik dapat membaca dan menerjemahkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dengan tartil. Yang nomor 2, peserta didik dapat menguraikan isi kandungan dari dua ayat tersebut, yaitu surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Ya, yang nomor 3, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi ya atau bentuk pergaulan bebas yang aktual di lingkungan remaja. Jadi sampean mampu menyebutkan contoh-contoh bentuk perilaku pergaulan bebas yang ada di remaja saat ini. Yang nomor 4, yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap iffah. Iffah itu apa? Menjaga kesucian diri kita. Ya, jadi sampean kalau di dalam kurikulum cinta, ya, kurikulum cinta itu kan kamu harus cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ya, cinta kepada dirimu sendiri, cinta kepada lingkungan, ya, itu semua sudah diajarkan di sekolah kita. Ya, kita setiap hari melaksanakan kegiatan bersih lingkungan, ya, cinta lingkungan, cinta tanah air, ya apa enggak? Ya. Kita ketika ada suara Indonesia Raya di jam 7 pagi, kita ketika jalan harus berhenti. Ya. Dan itu bentuk kita itu cinta kepada tanah air. Nah, dan bentuk menjaga kesucian diri kita yaitu menjaga pergaulan atau memberikan contoh perilaku sikap sehari-hari dengan yang baik seperti itu. Ini cuplikan video tentang pergaulan bebas. Silakan disimak dulu. Gue Rehan, orang yang paling depresi sama orang tua di dunia ini. Sangat-sangat benci sama mereka atas paksaannya. Dia Asma dan Najwa. Dia adalah teman kecil gue dari kecil hingga sekarang. Siapa itu? Itulah bukan sih, katanya dia lagi balik masalah dari kemarin-kemarin. Iya sih, dia bukannya kayak tekan gitu sama Najwa. Yuk, Rehan, kenapa? Apaan sih? Apaan sih? Dari tadi gak dapet, pusing banget dah gua. Gimana gua balik? Kan, kok belum balik? Gua belum dapat ojol dari tadi. Ke sana kan? Ya udah bareng aja. Nah, yang ini Kelihatan? Nggak kelihatan ya? sama gua, namanya Asmi. Ini sama gua. Bulan ya, sebulan lah. Kayaknya Asmi orangnya baik deh. Apa gua jadi teman dekat aja? Bro, thank you ya, kemarin udah jadi bulan santai, aman. Lu kemarin masih balik, atau main dulu? Kan dulu kemarin. Boleh tadi kalau nggak gitu.
Biasanya sambil itu dari situ seorang bilang mungkin saya sebut karena aku buat gua. Ini adalah berubah menjadi lebih baik dan mencegah semua orang, khususnya anak remaja, untuk menjauhi pergaulan bebas. Maafkan itu ya, pada saat itu berbicara yang kurang baik. Baik, tadi kamu sudah melihat cuplikan tayangan video dari kakak kalian, ya. Kakak kelas kalian itu membuat proyek tentang pergaulan bebas. Nah, di situ kita bisa melihat ya, dia itu kenapa kok bisa menjadi menyimpang dalam bergaul. Salah satunya adalah dia itu punya masalah di dalam keluarganya. Kemudian dia itu punya teman yang bikin nyaman dengan dia itu kegalauannya di keluarganya. Akhirnya dia itu minum minuman keras sampai obat-obatan terlarang. Ya. Dan pada akhirnya dia itu nanti sadar. Ya. Mengapa sih kita itu kok dalam pergaulan bebas dan zina dilarang di dalam Islam? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok dilarang pergaulan bebas dan zina ini di dalam Islam? Kenapa kok dilarang? Dosa. Kemudian ada lagi? Merugikan. Mas Boci? Merugikan. Merugikan. Ya, perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Jadi di remaja saat ini itu paling ramai, paling gencar yaitu melakukan pergaulan bebas. Ya, di samping minum-minuman keras, kemudian obat-obatan terlarang, itu juga ini yang paling marak itu sekarang ini, yaitu melakukan perzinahan. Ya, sungguh berbahaya. Tanda akhir zaman adalah apa? Banyaknya perzinahan. Ya. Makanya kita harus paham ini. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu itu mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh loh ya. Apalagi kita itu melakukan perzinahan. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Yaitu perbuatan yang keji, yang nggak disukai oleh Allah. Kemudian di surat An-Nur ayat 2 juga ada. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah
Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, baik laki-laki maupun perempuan, ya, maka di sini apa? Deralah masing-masing dari keduanya, yaitu 100 kali. Dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah. Ketika ada orang yang melakukan perzinahan, maka kamu jangan sampai ada rasa belas kasihan di sini, tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita harus tega ya, menghukum. Ya, kalau di sini ini adalah sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, apa sih pengertian dari pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Ya, jadi pergaulan yang menyimpang dari koridor etika. Ya, yang pergaulan itu tidak ada batasannya. Ya, tidak terikat dengan norma atau aturan di masyarakat. Ya, seperti itu. Kemudian ada perbuatan zina. Apa zina itu tadi? Mas Darren, zina itu apa? Zina adalah yang bagus. Zina itu adalah perbuatan persetubuhan. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri yang sah. Ya, ini namanya perzinahan. Baik, ada dua macam zina. Yang pertama adalah zina muhsan atau muhsan. Apa zina muhsan itu? Yaitu zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah pernah menikah. Jadi ada hubungan laki-laki dengan perempuan yang sudah menikah, kemudian melakukan perzinahan, ya, atau selingkuh, atau dia itu beli, ya, maka itu namanya zina muhsan. Yang kedua, ya, hukumannya apa? Hukuman bagi orang yang berzina muhsan, pelakunya itu sudah menikah, diapakan? Dirajam atau dilempari batu sampai meninggal dunia. Batunya batu yang seperti apa itu kira-kira? Batu potong. Ya, dilempari batu, kalau batunya besar-besar ya mungkin 10 kali meninggal itu ya. Tapi ya yang ada koridornya, ada aturannya. Ya. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Apa itu zina ghairu muhsan? Perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum menikah. Nah, ini sama belum menikah, termasuk itu belum pernah menikah, kemudian melakukan zina. Nah, maka dinamai dengan zina ghairu muhsan. Kan banyak sekarang itu ya, masih di bawah umur, ya, masa remaja sudah melakukan perzinahan. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali atau diasingkan selama 1 tahun. Ya. Di dalam surat Al-Isra tadi ayat 32, janganlah kamu itu mendekati zina. Aku ingin tahu, coba contoh-contoh perilaku yang dapat mendekati zina. Ada yang tahu? Contoh-contoh yang mendekati zina. Pacaran. Pegangan tangan. Ya. Loh, pegangan tangan bisa apa? Oh, yang bukan muhrim. Ini jelas. Kalau sama laki-laki ini pegangan tangan. Yang bukan muhrimnya. Ya, apalagi
Ayo, biasanya kalian ketika pulang sama goceng anak perempuan, iya nyabu ya. Nah itu. Sering saya biasanya ya. Nah, yang terakhir, insya Allah, yaitu cara-cara ya menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama apa? Menjaga pandangan. Salah satu agar kita itu terbebas dari perzinahan yaitu menjaga pandangan. Yang kedua bergaul dengan yang baik, ya mencari pertemanan yang baik, kemudian mencari pergaulan yang positif. Yang nomor tiga memperbanyak ibadah, memperbanyak kegiatan yang positif atau kegiatan-kegiatan yang baik. Ya. Yang nomor empat adalah pendidikan yang benar. Yaitu sampean harus sekolah, harus ngaji, biar paham, biar ngerti, biar berperilaku yang baik. Seperti itu. Ini sedikit materi yang saya sampaikan sebelum kita berdiskusi. Ada yang tanyakan dari sini, ada yang nggak paham? Mas Ilham paham? Kamu ngantuk aja. Ya, ngantuk. Coba berdiri Mas Ilham. Ya, berdiri. Ini ya, cari apa ini? Oh jempol. Jempolnya berapa? Bagus. Iya, silakan duduk kembali. Satu, dua, kelompok tiga, kelompok empat. Baik, silakan berdiskusi. Boleh milih temannya yang berbeda, silakan. Ya, mau pilih siapa temannya, silakan. Berdiskusi. Silakan. Nah, mau pilih teman siapa? Ya, monggo. Ya, di situ ada kasus. Ya, ada kasus ya. Kalau kamu lihat di situ ada kasus. Yang pertama, kasusnya adalah Rizky dan Maya adalah teman sekelas yang sering bertukar pesan pribadi. Apa yang disebut DM. DM mulai IG atau dia itu chat WA. Untuk membahas pelajaran. Lambat laun, topik pembicaraan mereka meluas dan masalah pribadi dan perasaan. Interaksi ini menjadi sangat intens, bahkan mereka sering bertemu berdua di tempat sepi. Setelah pulang sekolah dengan alasan apa? Belajar kelompok. Mereka merasa nyaman karena tidak melakukan zina. Hanya dalam kutip bercanda dan curhat. Namun perilaku ini menimbulkan gosip dan mengganggu fokus belajar mereka serta membuat orang tua Rizky khawatir. Nah, itu adalah pokok masalahnya. Coba kamu diskusikan di situ ya penalaran kritis ya dari kasus itu apa. Silakan didiskusikan. Kamu bisa seperti itu. Silakan berdiskusi, Mas. Ya, bisa. Jadi bisa sih. Corona. Ya, baik. Kena tidak boleh. Ada kesulitan? Enggak bawa. Paham ya? Sudah? Sudah ya? Baik, saya minta dari kelompok 1. Perwakilannya siapa kelompok 1? Ya, silakan maju Mas. Silakan sampaikan hasil diskusimu terkait dengan kasus tadi yang di lembar kerja siswa. Ya, dibaca soalnya, kemudian jawabannya seperti apa hasil diskusi. Identifikasi dan mengidentifikasi minimal 3 perilaku Rizky dan Maya yang berpotensi melanggar batasan syariat
meskipun mereka tidak merasa telah berusaha. 1. Rizky dan Maya adalah teman sekelas yang sering memberikan pesan pribadi untuk membahas pelajaran. 2. Bahkan mereka sering bertemu berdua di tempat sepi setelah pulang sekolah dengan alasan belajar kelompok. 3. Perilaku ini menimbulkan gosip dan mengganggu fokus belajar mereka serta membuat orang tua Rizky khawatir. Jadi di Mas Nendra ini kelompok 1 ya, sebutkan 3 perilaku Rizky dan Maya yang berpotensi melanggar batasan syariat. Tadi sudah disebutkan, yaitu bertukar pesan pribadi ya. Kemudian Mereka sering bertemu berdua di tempat ya, sering ketemu di tempat yang sepi. Kemudian sama perilakunya itu menimbulkan gosip. Terus yang nomor 2. Dari Anda mengapa kasus ini seperti dari curhat hingga bertemu berdua di masjid sangat rentan terjadi pada masa di era digital? Karena media sosial membuat komunikasi menjadi sangat mudah dan cepat tanpa batas waktu. Dan tekanan sosial membuat remaja ingin diakui, disukai, dan merasa dekat dengan kawan. Nah, itu loh. Di pertanyaan nomor 2, menurut Anda mengapa kasus seperti ini dari curhat hingga bertemu ya di tempat sepi sehingga rentan untuk melakukan ketemuan ya, bertemu dan lewat media sosial ya, karena apa? Ingin diakui perasaannya. Terus apa lagi? Ingin diakui, disukai, dan merasa ya, ingin disukai, ingin diakui ya. Yang nomor 3, pendapat kamu gimana tentang zina? Pendapat saya ada interaksi pribadi yang intens antara dua lawan jenis dan mahram. Mereka saling berbagi hal pribadi dan berdua. Jadi dia itu berinteraksi sangat intens ya. Akhirnya melakukan ya dalam berinteraksi sosial, dan dia itu melakukan pertemuannya itu di tempat yang sepi. Seperti itu. Terima kasih Mas Barendra. Tepuk tangan buat Mas Nendra. Terakhir ada masuk Mas, silakan. Kelompok 4. Ya, kelompok terakhir. Nomor 4, ayo kelompok 4 silakan. Identifikasi dari garis bawah. 1. Bertukar pesan pribadi lewat DM. 2. Mereka meluas ke masalah pribadi dan perasaan. Nomor 3. Perilaku ini menimbulkan gosip dan mengganggu fokus belajar mereka. Berarti ada 3 perilakunya berdua itu tadi ya. Rizky sama Maya. Terus yang nomor 2. Menurut Anda mengapa kasus seperti ini sangat rentan terjadi pada remaja di era digital? Menurut kamu kasus seperti ini rentan terjadi pada remaja di era digital karena beberapa faktor. 1. Akses dan interaksi. 2. Tekanan sosial, dan 3. Kurangnya pengawasan dari orang tua. Terus yang nomor 3 Mas, terakhir soalnya. Pendapat Anda, apakah ini termasuk pendahuluan zina? Menurut saya iya, karena dalam Islam segala sesuatu yang mendekati zina harus dihindari karena perilaku tersebut menimbulkan fitnah di masyarakat. Baik, tepuk tangan buat Mas Ali. Mas Ali, tepuk tangan. Baik,
dari keempat kelompok tadi yang presentasi, ya bisa ditarik kesimpulan atau refleksi bahwasanya pergaulan bebas itu bisa dipicu dari apa? Dari media sosial. Yang kurang apa? Kurang pengawasan atau kontrol dari orang tua. Mulai dari chattingan DM, kemudian curhat tentang pelajaran, akhirnya sampai ke perasaan. Kemudian mengajak dia itu ketemuan di tempat sepi, ya, sehingga itu bisa memicu untuk melakukan perbuatan yang mendekati zina. Nah, itu adalah contoh kasus yang sederhana loh ya, kan yang sering terjadi di kita. Ya. Kadang kita itu ingin diakui kita itu kalau kita itu punya pacar, punya rasa cinta dan sebagainya. Maka dari itu, mari kita harus bisa mampu mengontrol diri kita. Kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, termasuk dalam bergaul. Ya, kita harus waspada, harus selektif dalam mencari teman dan pergaulan yang baik. Seperti itu. Dan dari hasil kita belajar ini, yaitu nantinya apa? Kamu bisa melakukan perilaku di luar sana sehari-hari dengan perilaku yang baik, mencari perilaku yang baik. Kalau ada teman yang mau ngajak kita minum khamr, ya kita tolak dengan tolakan yang halus. Ya. Nah, sampai kita itu menyakiti hati orang lain. Ya, kita punya alasan yang baik, yang bijak. Seperti itu, Mas. Dari kajian kita, belajar kita di bab pertama ini, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Maka dari itu, untuk menambah ya pengetahuan kamu bisa mengerjakan soal di buku paket itu, ya dikerjakan di rumah. Dan minggu depan, di Jumat yang akan datang, kita akan membahas apa? Yaitu menganalisis Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 32, dan surat An-Nur, ayat 2. Sekarang kan hanya kita belajar kasusnya dulu, tentang pergaulan bebas dan zina. Minggu depan kita menganalisis Al-Quran, surat Al-Isra, dan surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Seperti itu. Baik, sebelum kita akhiri, DL dulu, ya, biar semangat. Ya, SMK bisa, Kanesa hebat, Jawa Timur jaya, NKRI harga diri. Baik, terima kasih. Nah, sekiranya itu apabila ada kekurangan, kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf dan semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan yang terpenting, sampean keluar dari kelas ini bisa mengaplikasikan tindakan yang baik dan menjaga pergaulan kamu. Ya, agar tetap di jalur yang baik, yang benar sesuai dengan syariat dan aturan di negara kita. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.